Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa masalu ma'rifatid dzati mongko utawi umpamane ngawruhi dzati Allah wa sifati lan pira-pira sifate Allah. Kasyajaratin iku kaya wit-witan thayyibatin kang bagus, asluha kang utawi pokoke syajarah, wa huwa lan utawi asluha ma'rifatud dzati iku ngawruhi dzati Allah. Khabari asluha sabitun iku kang tetep bil hujjati kalawan hujjah wal burhani lan dalil utawa bukti. Wa far'uha lan utawi cabange syajarah, wa huwa lan utawi far'uha ma'rifatus sifati iku ngawruhi pira-pira sifate Allah. Khabari far'uha fis sama'i iku tetep ing dalam langit majdan kalawan mulya, wa syarafan tegese mulya. Tukti nekaake apa syajarah ukulaha ing buai syajarah kulahinin ing dalam saben-saben mangsa. Bayani ukulaha minal ahwali nyatani pira-pira tingkah wal aqwali lan pira-pira ucapan wal a'mali lan pira-pira penggawe. Oleh nekaake biidni rabbiha kelawan idine pangerane syajarah. Wa huwa lan utawi rabbiha khaliquha iku Allah kang dadekake syajarah. Idla yahsulu krana ora bisa hasil syai'un apa suwiji-wiji ming simariha kang tetep saking buai syajarah illa biidnihi kejaba kelawan idine khaliquha wa taufiqihi lan pitulungi khaliquha. Perumpamaan makrifah, mengenal Allah, baik mengenal zatnya Allah maupun mengenal sifat-sifatnya Allah, seperti sebuah pohon yang indah. Akarnya yang kuat ibarat bagi ma'rifatul dzat, mengenal zatnya Allah, dan dahannya yang indah, yang bagus ibarat makrifat as-sifah atau mengenal sifat-sifat Allah. Pohon makrifat tersebut setiap saat akan memberikan buah, setiap saat akan berbuah sesuai dengan izin Tuhannya, yakni sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya pohon makrifat tersebut tidak akan pernah bisa membuahkan apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa makrifat kepada Allah, mengenal zatnya Allah dan mengenal sifat-sifatnya Allah, tidak akan pernah bisa membuahkan perilaku yang baik, yang indah, yang diridhoi oleh Allah. Tidak akan pernah bisa membuahkan perkataan dan perbuatan yang baik, yang indah, yang diridhoi oleh Allah, kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebanyak apapun amal kebaikan yang bisa kita lakukan, sebanyak apapun amal ketaatan yang bisa kita lakukan, tidak pernah boleh dinisbatkan kepada diri kita. Karena sesungguhnya kebaikan, ketaatan yang kita lakukan itu terjadi semata-mata karena Allah mengizini, semata-mata karena Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Mambitu hadhihi syajarah,
utawi nggon cukule iki wit-witan al-qalbu iku ati allati hiya al-qalbu ing saluha kang lamun bagus apa al-qalbu bil ma'rifati kelawan kenal Allah wal ahwali lan pira-pira tingkah kang bagus saluha mongko bagus al jasadu apa jasad kulluhu hiya sekabehane al jasad amma fil hali anapun utawi baguse jasad ing dalem zaman saknalika ana ing donya fabil aqwali mongko iku kelawan pira-pira ucapan kang bagus wal a'mali lan pira-pira penggawe kang bagus wa amma fil ma'ali lan anapun utawi baguse jasad ing dalem zaman mengko-mengko ana ing akhirat fabinaimil jinani mongko iku kelawan nikmate pira-pira swarga waridwani bil jalali lan ridhone Allah kang anduweni sifat agung. Wa idza fasada lan ing dalem nalikane rusak apa alqalbu bil ghayyi kelawan penggawe lacut wa dhalali lan penggawe sesat fasada mongko rusak al jasad apa jasad kulluhu ya sakabehane al jasad. Amma fil ajili anapun utawi rusake jasad ing dalem zaman agi-agi ana ing donya fabil ma'asi mongko iku kelawan pira-pira penggawe maksiat wal ihmali lan niyak-niyake perintah Allah. Wa amma fil ajili lan anapun utawi rusake jasad ing dalem zaman mengko-mengko ana ing akhirat fabi adzabin nari mongko iku kelawan siksa neraka wa ghadabil jabbari lan murkane Allah kang maha murba wasisa. Tempat tumbuhnya pohon makrifah adalah hati. Bila hati kita semua baik oleh karena kualitas mengenal Allah baik, oleh karena perilaku perbuatan yang dilakukan oleh hati kita ini baik, indah, diridhoi oleh Allah, maka seluruh jasad kita akan ikut baik. Kebaikan jasad kita di dunia ini ditandai dengan munculnya perkataan dan perbuatan yang baik. Jasad kita senantiasa senang, senantiasa ringan, senantiasa istiqomah ketika diajak berbicara tentang kebaikan, ketika diajak melakukan amal kebaikan atau amal ketaatan. Dan kebaikan jasad kita di akhirat nanti bentuk realnya adalah mendapatkan nikmat di surga dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Jadi bila setiap saat, setiap hari kita di dunia ini senang sekali, mudah sekali, ringan sekali, bahkan istiqomah menjalankan kebaikan, tutur kata kita baik, perbuatan kita juga senantiasa baik, itu sebuah tanda bahwa jasad kita ditakdirkan oleh Allah baik di dunia sebagai efek dari hati kita yang insya Allah juga baik. Namun sebaliknya, bila hati kita jelek karena hati kita senantiasa banyak melakukan kesesatan, banyak melakukan penyimpangan, tak kenal zatnya Allah, juga tak kenal sifat-sifatnya Allah, maka berakibat jasad kita juga akan buruk. Keburukan jasad kita di dunia ini ditandai dengan banyak melakukan maksiat dan menyia-nyiakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan jasad kita di akhirat nanti ditandai dengan disiksa di neraka dan dimurkai oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi ketika di dunia ini setiap saat, setiap hari kita seringkali masih suka melakukan maksiat, masih suka menyia-nyiakan apapun yang diperintahkan oleh Allah,
berat untuk melakukan kebaikan, berat melakukan amal ibadah, itu tanda bahwa jasad kita masih buruk sebagai efek dari hati kita yang masih buruk. Kualitas hati kita sangat ditentukan oleh kualitas makrifat kita kepada Allah. Sangat ditentukan oleh kesempurnaan kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap diri kita yang di hatinya tidak ada makrifah, tidak ada mengenal Allah, maka susah sekali untuk betul-betul bisa melakukan kebaikan, susah sekali untuk betul-betul menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena man faqada far'an min furu'i hadhihi syajarah faqada samaratihi fil hali wal ma'ali. Man utawi sapane wong faqada iku kasepen sapa man far'an ing cabang min furu'i hadhihi syajarati kang tetep setengah saking pira-pira cabange iki pohon makrifah. Faqada mongko kasepen sapa man samaratihi ing pira-pira buahe far'an fil hali ing dalam zaman saknalika ana ing donya wal ma'ali lan zaman mengko-mengko ana ing akhirat. Orang yang tidak punya satu dahan pun dari pohon makrifah, di dalam hatinya tidak ada sedikit pun makrifatullah, baik dari sisi zatnya Allah maupun dari sisi sifatnya Allah, maka sungguh dia tidak akan pernah bisa menuai buahnya. Sungguh dia tidak akan pernah merasakan, menikmati buahnya makrifah baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kesimpulannya bahwa kita sebagai orang Islam, sebagai hamba Allah yang senantiasa berupaya untuk menuhankan Allah, berupaya untuk mengagungkan Allah, berupaya untuk menghamba kepada Allah, idealnya semakin hari semakin berupaya untuk meningkatkan kualitas makrifat kita kepada Allah di hati kita. Semakin berkualitas makrifat kita kepada Allah di hati kita, maka semakin berkualitas hati kita. Berkualitasnya hati kita akan berdampak kepada berkualitasnya jasad kita. Baiknya hati kita dipengaruhi oleh baiknya kualitas makrifat kita kepada Allah. Bila hati kita telah baik oleh karena kualitas makrifat kita kepada Allah sangat baik atau bahkan sempurna, maka akan membuahkan jasad kita menjadi baik pula. Bila jasad kita telah baik, maka jasad kita akan ringan untuk berkata dengan perkataan yang baik, untuk beramal dengan amal kebaikan, dengan amal ketaatan, dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah mempunyai ma'rifatullah yang sangat sempurna, sehingga membuat hati kita betul-betul sholuha, membuat hati kita betul-betul baik, sehingga berdampak kepada jasad kita yang baik pula di dunia maupun di akhirat. Di dunia senang, ringan dan istiqomah menjalankan kebaikan, menjalankan ketaatan kepada Allah, dan di akhirat nanti mendapatkan nikmat surganya serta mendapatkan ridhonya, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala yang setiap saat, setiap detik senantiasa kita idam-idamkan, kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan dimaafkan. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.